dengan adanya BUMDes sebagai lembaga penjamin mungkin bagi koperasi, kami dari Rahastra juga memberikan kepercayaan. Insya Allah kepercayaan itu bisa dipegang ya Pak ya, sehingga tidak hanya satu dua nanti yang bisa merasakan manfaatnya. Baik, Kang siapa boleh ke depan? Tadi sudah siap bertanya nih, sekaligus bertanya atau menanggapi Pak, silakan. Menarik Pak Ginten namanya anu dipaparkeun ku Pak Kades sareng pihak koperasi Rahastra ngeunaan pendampingan legal standing pelaku UMKM IMA Panginten baik dari segi makanan ataupun produk hasil karya tangan lainnya. Anu bade ditaroskeun persyaratan untuk mendapatkan IRV sama legal label halal itu apakah membutuhkan biaya atau tidak, kemudian persyaratan yang harus ditempuh apa saja. Kang saja dengan Kang Denny atau nuhun langsung kontak. Ini adalah produk salah satu anggota kita di Jalan Suci. Iya, baik Kang Denny atau nuhun sana. Jadi Bapak Ibu, untuk produk-produk yang diedarkan di masyarakat ya, terutama yang lebih dari 7 hari Kang ya. Jadi yang lebih dari 7 hari, kemudian dia berisiko rendah ya. Berisiko rendah itu artinya yang produk-produknya kebanyakan non hewani ya, itu bisa mengurus perizinan. Yang pertama itu di sini sudah ada yang punya NIB. Nah, hanya NIB doang di sini. Nomor induk berusaha. Jadi identitas pelaku usaha itu namanya NIB. Kalau identitas kita sebagai penduduk itu ada NIK kan gitu ya, nomor induk kependudukan. Nah, untuk pelaku usaha identitasnya adalah punya NIB, nomor induk berusaha. Nah, sekarang ini NIB itu sudah NIB berbasis risiko. Jadi bagi rekan-rekan yang usahanya itu risikonya rendah, yang produknya itu non hewani terutama, itu bisa melakukan perizinan. Kalau dulu izin-izin itu kan harus beberapa macam ya, ada izin TDP mungkin ya, ada SIUP, ada SKU mungkin itu ya. Nah, sekarang itu cukup hanya dengan satu, yaitu NIB, mencakup semuanya. Itu dilakukan secara online dan namanya itu ada online OSS ya, itu yang bisa Bapak Ibu daftar di situ. Kemudian nanti persyaratan-persyaratan juga tidak terlalu sulit sebetulnya. Yang penting adalah eksistensi atau memang ada aktualisasinya di lapangan. Nanti insya Allah ya, dari kami dari Rahastra pun akan bisa memberikan arahan pendampingan terkait hal tersebut. Nah, untuk khusus makanan dan minuman tadi yang berisiko rendah, izin edarnya itu cukup dengan PIRT atau mungkin ada juga yang dengar SPP IRT. Nah, itu sertifikat produksi pangan industri rumah tangga yang diolahnya di rumah gitu, bukan terpisah dari rumah, karena ini risikonya masih rendah. Ini pun ada 9 syarat atau 9 pokok yang menjadi standarisasi PIRT. Dari mulai di situ ada komposisi bahannya, kemudian ada kode produksinya, lalu kadaluarsanya, siapa yang memproduksinya, dan siapa penanggung jawab di situ atau ownernya juga kelihatan ya. Termasuk juga produk tersebut memang produk yang cukup di suhu ruang ya. Tadi mungkin ada pertanyaan, karena kalau sudah di suhu beku ya, atau mungkin produk-produk yang sifatnya dibekukan atau frozen ya seperti itu, atau produknya yang hewani, itu harus izin edarnya lebih tinggi lagi, yaitu dari BPOM atau MD BPOM dalam negeri. Kalau yang ekspor itu ML BPOM. Nah, kita di sini kelihatannya saya lihat tadi produk-produknya masih kategori risiko rendah ya. Jadi bisa dengan izin EUMK-nya, NIB, kemudian PIRT, dan lanjut halal. Halal pun ada 2 macam. Ada yang melalui skema reguler yang harus melalui lembaga penyelia halal ya. Tetapi yang risiko rendah tidak perlu, karena cukup ada pendamping PPH yang akan mendampinginya
itu bisa melalui skema pernyataan mandiri atau self declare istilahnya. Dan insya Allah nanti dari kami pun bisa membantu pendampingan atau memfasilitasi, menyiapkan pemberkasan dan sebagainya. Nah, kalau lihat biaya, memang di luar itu macam-macam Pak Denny ya. Ada yang ratusan sampai mungkin jutaan juga ada. Insya Allah mungkin nanti di Rahastra tidak seperti itu ya. Kalaupun ada, itu adalah untuk membantu dalam kepengurusan pemberkasan dan lain-lain supaya lebih cepat, lebih mudah dan bisa segera terbit. Itu barangkali Pak Denny penjelasan singkat sudah cukup. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Bapak-bapak. Saya mau bertanya, apakah yang bisa masuk anggota koperasi itu hanya UMKM atau buat masyarakat luas gitu? Koperasi terbuka buat siapa saja, Bu. Baik individu yang tidak punya usaha atau yang punya usaha. Ibu, ini nunggu ya? Iya, ini door prize dari Rahastra, salah satu produk dari anggota kita di Bandung, ya Bu. Terima kasih. Kesempatan ini saya akan memanggil dua orang anggota Rahastra yang ada di sini, yaitu Bapak Ayi dan Ibu Yulia. Mohon bisa tampil ke depan. Akan memberikan sedikit pengalaman atau mungkin bagaimana yang dialami selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini sebelum saya masuk anggota koperasi, perkembangan usaha saya ya seperti biasa. Tetapi setelah mengikuti koperasi, alhamdulillah kemarin sudah menambah unit dengan dipermodalkan dari Rahastra dengan menjadi lebih berkembang menjadi sebuah kendaraan transportasi dengan jumlah 1 unit dan bertambah menjadi 7 unit dari tadinya 6 unit. Mudah-mudahan bisa lancar ke depannya dan bisa menambah lagi usaha untuk kemajuan di berikutnya. Abdi oge sami sadayana ieu teh lebet kana koperasi panginten nya alhamdulillah ku ayana koperasi di Desa Mangkung Harja abdi pribados teh ngaraoskeun kabantos gitu panginten tah ku kituna alhamdulillah sampai ka ayeuna teh abdi teh atos jasa berjalan layak seperti anu ku pribados atau ku abdi diharapkeun panginten di antawisna. Abdi pribadi oge ngaraos kauntungan lah pangintennya seueur mangpaatna sareng kagunaanana. Berkata tepuk tangan. Selanjutnya ini ada sedikit ya oleh-oleh mungkin Pak Safrizal bisa menyampaikan ke Pak Ayi ya. Ya. Dan ini untuk Ibu sebagai tanda kenang-kenangan saja. Baik, Bapak Ibu, perlu kami sampaikan ini stok kita belum habis. Memang ini sebenarnya dari anggota semua, Bu. Ini dari anggota semua yang memang setiap kegiatan dia support untuk berpartisipasi. Ini terima Pak. Sami-sami Pak. Bapak Ibu, karena koperasi ini milik masyarakat, kata kuncinya adalah kita saling percaya. Oleh karena itu, kalau itu kita bangun, maka koperasi akan menjadi besar. Tidak ada yang ditutupi oleh koperasi, karena anggota adalah pemilik. Jadi anggota itu ada dua fungsi, satu dia sebagai pemilik, satu dia yang harus dilayani, Pak. Dilayani dalam hal untuk kebutuhan, salah satunya adalah modal kerja. Oleh karena itu, saling percaya, saling membantu, maka koperasi ini akan menjadi besar. Nami pemerintahan desa, mudah-mudahan kasayan di koperasi
pengurus koperasi untuk segi kemanfaatan baik UMKM maupun warga masyarakat dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu semua, warga masyarakat Desa Mangunharja, saling terbuka, saling terpercaya, maka koperasi Rahastra tempatnya. Terima kasih.